Dapatkan di Stokis dan Substokis kesayangan Anda. Dapatkan di Stokis dan Substokis kesayangan Anda. Dapatkan di Stokis dan Substokis kesayangan Anda.
stokis dan substokis kesayangan Anda. Selamat datang di acara Victory Product Trading. Siapakah pembicara kita hari ini? Pembicara kita kali ini merupakan seorang fingerprint consultant yang mempunyai cabang fingerprint di Bogor. Seorang ibu dengan 2 orang putri dan 1 suami, sarjana ekonomi. Mari kita sambut host kita kali ini, Ibu Mary Kurniawan. Oke, terima kasih Pak Victor untuk infonya. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Mary. Selama 1 jam ke depan saya akan menemani Bapak Ibu sekalian dalam acara Victory Product Training yang diadakan oleh sekolah bisnis kita, Victory System Network. Nah, teman-teman, sebelumnya nih, boleh diabsen dulu. Dari mana aja nih yang sudah hadir? Apakah ada dari luar kota, luar negeri, atau bahkan mungkin dari planet lain nih? Boleh ketik di komen. Wah, ada dari Purwakarta. Tadi juga saya lihat ada yang dari Hong Kong ya, Solo. Wah, ini ada nih dari planet lain nih, Bekasi juga hadir nih. Oke, tepuk tangan teman-teman buat teman-teman yang sudah hadir hari ini. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ada satu pertanyaan nih. Indonesia kira-kira ada di peringkat keberapa ya untuk penderita diabetes terbanyak? Ayo ketik di kolom chat, siapa yang menang nanti dapat hadiah. Hadiahnya apa? Sarangeo gitu ya. Boleh ketik di peringkat keberapa ya, teman-teman? Ini udah ada kisi-kisinya loh. Ayo. Yes, di peringkat ke-6. Wow, cukup juara ya. Indonesia ya di peringkat ke-6 ya. Dan diabetes ini teman-teman, Bapak Ibu, terkenal dengan nama silent killer. Kenapa? Nggak ada gejala, tahu-tahu, wow, dia terkena diabetes. Dan seremnya lagi saat ini, Bapak Ibu sekalian, yang terkena itu bukan hanya orang-orang yang berusia lanjut, tetapi bahkan dari anak-anak sudah ada yang terkena diabetes ini. Makanya hari ini kita akan membahas waspada diabetes tidak hanya mengancam yang punya riwayat keturunan, dan pastinya akan dibawakan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, sebelumnya aku mau bacakan dulu testimoni nih. Testimoni pertama datang dari Ibu Yuni. Dahulu kalau cek gula darah, beliau bisa kurang lebih 300. Setelah menemukan VitaBalance dan rutin konsumsi dalam 2 minggu, gula darah beliau menjadi 108. Wow, luar biasa banget ya teman-teman ya. Testimoni kedua datang dari Ibu Melisa. Ibu dari beliau punya riwayat diabetes. Tanpa sadar menggaruk betis kakinya sampai menyebabkan luka. Setelah mengkonsumsi VitaBalance beberapa minggu, luka kaki pun mengering dan sembuh. Keren banget ini VitaBalance. Testimoni ketiga datang dari Ibu Goma. Mertua beliau sudah mengidap penyakit gula darah selama 11 tahun. Kadar gulanya saat itu 540. Wow. Bahkan berat badan tinggal 43 kilo dari 60 kilo. Setelah mengkonsumsi VitaBalance selama 3 bulan, kadar gulanya tetap di posisi 130 sampai 133 dengan pola makan seperti biasa, dan berat badannya pun sudah kembali naik. Keren banget ini VitaBalance ya. Apa sih ini VitaBalance nih? Nah, pastinya kita akan mendapatkan informasinya dari narasumber kita. Siapakah beliau? Beliau pastinya konsultan kesayangan kita semua nih, tempat kita bertanya tentang produk MCI. Beliau adalah konsultan kesehatan MCI Jakarta, seorang spesialis gizi. Berikan love like-nya yang banyak ya teman-teman untuk narasumber kita, Ibu Windy May Antika, spesialis gizi. Berikan tepuk tangan teman-teman. Halo Bu Mary. Hai Bu Windy. Ceria sekali ya Bu Mary hari ini.
Iya dong, harus dong. Kan kita mau dapat info menarik dan luar biasa ini dari Bu Windy. Iya. Waktu dan layar saya persilakan Bu Windy. Oke, baik. Terima kasih Bu Mary. Halo, selamat siang Bapak Ibu di rumah. Apa kabarnya hari ini? Saya harap Bapak Ibu selalu dalam kondisi sehat dan tentunya bisnisnya selalu lancar. Pada siang hari ini kayaknya agak-agak mendung gimana gitu ya. Kita akan belajar nih bareng-bareng mengenai diabetes. Jadi kita mengulik nih bahwa diabetes ini tidak hanya mengancam orang-orang yang memiliki riwayat keturunan diabetes. Bahkan kita sendiri yang tidak memiliki riwayat keturunan itu memiliki resiko terkena diabetes juga. Jadi kita harus memahami diabetes itu seperti apa, lalu apa yang harus kita lakukan. Ada nggak sih pencegahan atau pengendalian yang bisa kita lakukan agar tidak terkena diabetes, ataupun kalaupun memiliki resiko, maka resikonya itu bisa diturunkan, dan kalaupun sudah mengalami diabetes, ada kiat-kiat yang sekiranya membantu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, diabetes ini menjadi salah satu penyakit karena adanya gangguan metabolisme, atau bisa dikatakan dia itu multi etnik gitu, atau penyebabnya itu banyak. Nah, diabetes ini adalah penyakit kronis serius yang dia itu terjadi karena pankreas itu tidak menghasilkan cukup insulin. Jadi insulin ini adalah hormon yang dia itu kerjanya mengatur gula darah atau glukosa. Atau ketika tubuh kita itu tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan oleh pankreas, maka dari itu bisa menyebabkan suatu kondisi yang disebut diabetes. Nah, menurut Organisasi International Diabetes Federation atau IDF, memperkirakan sedikitnya ada sekitar 463 juta orang pada usia 20 sampai 79 tahun di dunia itu menderita diabetes pada tahun 2019, atau setara dengan angka prevalensinya itu sebesar 9,3% dari total penduduk pada usia yang sama. Nah, berdasarkan jenis kelamin, IDF juga memperkirakan prevalensi diabetes pada tahun 2019 yaitu 9% pada perempuan dan 9,65% pada laki-laki. Nah, diabetes ini prevalensinya itu cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya umur penduduk. Jadi kayak misalnya dari 19,9% atau sekitar 11,2 juta orang pada usia 65 sampai 79 tahun. Nah, angkanya itu diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai 578 juta penduduk pada tahun 2030 dan 700 juta penduduk pada tahun 2045. Jadi untuk diabetes ini dia itu ada selalu peningkatan di setiap tahunnya yang menderita diabetes mellitus. Nah, diabetes di dunia sendiri secara global prevalensinya itu ada sekitar 8,3%. Ini untuk kategori penduduk dengan usia 20 sampai 79 tahun, itu berdasarkan regional. Nah, kalau di negara-negara seperti wilayah Arab Afrika Utara itu prevalensinya 12,2%. Jadi ada 3 wilayah seperti Arab Afrika, terus ada Pasifik Barat, dan juga Asia Tenggara itu menempati 3 besar dengan jumlah penduduknya itu banyak yang mengalami atau menderita diabetes. Nah, bisa dilihat juga, jadi paling sedikit penduduk yang menderita diabetes itu adalah wilayah Afrika. Lalu selanjutnya, IDF juga memproyeksikan jumlah penderita diabetes pada penduduk umur 20 sampai 79 tahun itu dibagi dari per negara. Jadi setelah diidentifikasi ada 10 negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi. Kira-kira ada nggak nih Indonesia di 10 kategori atau di 10 strata tersebut ya. Nah, untuk penderita diabetes terbanyak, urutan pertama itu ada di negara Cina, lalu diikuti India dan Amerika pada urutan kedua dan ketiga. Nah, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang
masuk dalam daftar tersebut. Apakah perlu dibanggakan? Tentunya tidak ya, karena termasuk bukan hal yang baik dengan penduduk penderita diabetesnya termasuk banyak. Karena di antara negara-negara Asia Tenggara yang masuk dalam peringkat 10 terbesar adalah Indonesia. Jadi kita perlu lebih memperhatikan lagi kondisi sekitar kita, lingkungan kita, bahkan diri kita sendiri, bagaimana caranya untuk menanggulangi agar penderita diabetes itu tidak semakin meningkat. Lalu di Indonesia, menurut hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi diabetes mellitus di Indonesia itu berdasarkan diagnosis dokter pada umur lebih dari sama dengan 15 tahun, itu sebesar 2%. Nah, angka ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan prevalensi DM sebelumnya. Jadi kalau pada tahun 2013, itu prevalensi DM untuk usia di atas sama dengan 15 tahun itu hanya sebesar 1,5%. Tetapi pada riset kesehatan dasar tahun 2018 meningkat menjadi 2%. Namun prevalensi diabetes ini menurut hasil dari pemeriksaan gula darah itu meningkat 6,9% pada 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018. Jadi ada 2 kategori, berdasarkan usia dan berdasarkan pemeriksaan gula darah. Nah, dari 2 kategori tersebut sama-sama ada peningkatan penderita diabetes atau prevalensinya semakin meningkat dan yang memiliki gula darah tinggi itu juga semakin meningkat. Nah, dari angka tersebut bisa menunjukkan bahwa sekitar 25% penderita diabetes mellitus itu tahu, atau 25% dari seluruh penduduk yang tahu itu hanya 25%-nya bahwa mereka mengalami diabetes. 75% sisanya itu kebanyakan adalah mereka tidak sadar bahwa dirinya mengalami atau menderita diabetes. Nah, sebelum kita memasuki atau lebih memahami tentang diabetes, kita harus paham dulu nih bagaimana glukosa darah itu ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan atau saat kita makan, pasti biasanya ada kandungan karbohidrat. Kita makan makanan biasa ada karbohidrat. Kita makan nasi padang ada karbohidrat. Kita makan bahkan burger ataupun ayam goreng, ayam crispy pasti ada karbohidratnya. Nah, karbohidrat ini ketika dia masuk ke dalam tubuh kita akan dipecah menjadi bentuk gula atau glukosa. Nah, glukosa ini dia nantinya akan masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau misalkan glukosa sudah masuk di dalam pembuluh darah, maka tubuh akan memerintah pankreas untuk mengeluarkan insulin. Jadi kerjanya insulin ini adalah dia untuk mengangkut glukosa yang ada di dalam pembuluh darah untuk dihantarkan ke dalam sel. Nantinya gula darah ini di sel akan dirubah menjadi bentuk energi. Jadi kalau misalkan kita bisa bergerak, kita bisa jalan kaki 5 km, itu kan membutuhkan energi. Nah, energinya ini adalah hasil olahan dari glukosa atau gula darah. Nah, pada kondisi orang yang normal atau tidak mengalami diabetes, glukosa darah di dalam tubuh itu kisarannya stabil, yaitu berkisar sekitar 70 sampai 99 mg per dl puasa. Atau ketika kita tidak mengkonsumsi apa-apa selama 8 jam, terus dicek gula darahnya, itu normalnya adalah 70 sampai 99 mg per dl. Nah, insulin ini dia akan dilepaskan dari pankreas menjadi kunci untuk membuka pintu ke sel dan memungkinkan sel untuk menggunakan glukosa atau gula untuk dirubah menjadi energi dan aktivitas kita. Nah, insulin ini dia ada manfaat lain juga, yaitu untuk mengontrol kenaikan kadar gula darah setelah kita makan. Nah, yang pertama adalah dengan merangsang glukosa untuk masuk ke sel dan jaringan sehingga menurunkan kadar gula darah. Lalu yang kedua, mencegah hati mengeluarkan glukosa ekstra. Jadi kalau misalkan glukosanya berlebih itu biasanya
kalau tidak digunakan akan disimpan di dalam hati, yaitu dalam bentuk glikogen, atau di dalam otot itu juga dalam bentuk glikogen. Nah, selain itu, insulin juga memiliki fungsi untuk mencegah pankreas mengeluarkan glukagon yang akan menurunkan gula darah. Jadi, fungsi utama insulinnya ini sangat memiliki peran penting dalam membantu menjaga keseimbangan gula dalam darah kita. Karena kalau misalkan kita punya rumah, punya pintu, tapi tidak ada kuncinya, percuma ya. Karena kita tidak bisa masuk, terus mau pergi juga, tapi itu rumah kita, gitu. Jadi insulin menjadi salah satu item terpenting dalam membantu mengontrol kadar gula darah tetap stabil. Lalu untuk diabetes sendiri dibagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe pertama dan tipe kedua. Nah, perbedaannya pada tipe pertama adalah diabetesnya itu disebabkan karena adanya kenaikan kadar gula darah karena kerusakan sel beta pankreas, sehingga produksi insulin itu tidak ada sama sekali, atau pankreas itu tidak menghasilkan insulin. Nah, insulin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas tersebut. Gunanya adalah untuk mencerna gula di dalam darah. Nah, pada penderita diabetes tipe 1 biasanya membutuhkan insulin dari luar tubuh. Makanya kalau pada tipe 1 dia ada glukosa, ada selnya ada, tapi mereka tidak punya kunci. Makanya memerlukan kunci pinjaman, atau bisa kita umpamakan seperti kita tuh butuh serep lain gitu untuk mengganti si insulin ini. Makanya kalau pada tipe 1 biasanya mereka membutuhkan suntikan insulin dari luar karena memang tubuhnya tidak menghasilkan insulin. Lalu pada diabetes tipe 2 itu terjadi karena gula darahnya meningkat akibat penurunan sekresi insulin yang rendah oleh kelenjar pankreas, atau bisa dikatakan dia insulin ada, pintunya juga ada, atau kuncinya ada, pintunya ada, tapi kuncinya ini tidak bisa digunakan untuk membuka pintu. Makanya dia menyebabkan penumpukan gula darah, atau bisa dikatakan kita bawa tamu banyak nih, tapi ternyata kuncinya itu nggak cocok sama pintunya atau tidak bisa membuka pintu, makanya tamunya menumpuk tapi kita nggak bisa buka pintu. Terjadilah kenaikan gula darah yang bisa menyebabkan diabetes. Nah, disebutnya sebagai diabetes tipe 2. Kalau tipe 1 biasanya lebih sering terjadi pada anak-anak, atau biasanya mereka adalah bawaan lahir. Kalau diabetes tipe 2 lebih seringnya pada usia dewasa, tapi bahkan sekarang banyak juga anak-anak ataupun remaja yang sudah mengalami diabetes tipe 2. Lalu faktor resiko dari diabetes sendiri itu sebenarnya ada banyak. Jadi seperti penyakit tidak menular lainnya, diabetes juga memiliki faktor resiko atau faktor pencetus yang memiliki kontribusi terhadap diabetes tersebut atau yang menyebabkan terjadinya diabetes. Nah, contohnya ada banyak sekali faktor resiko dari diabetes selain dari keturunan. Karena kan kalau misalkan keturunan itu sudah pasti kita memiliki resiko sangat tinggi untuk mengalami diabetes apabila gaya hidup kita tidak sehat. Nah, faktor resiko sendiri sebenarnya dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah yang dapat dimodifikasi, dan yang kedua adalah yang tidak dapat dimodifikasi. Pada faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, itu biasanya adalah ras, etnik, umur, jenis kelamin, riwayat keluarga dengan diabetes mellitus, lalu riwayat melahirkan lebih dari 4.000 gram atau bayi keluarnya itu sampai lebih dari 4 kilo ya. Lalu riwayat lahir dengan berat badan lahir rendah, yaitu lahir dengan berat badan di bawah 2,5 kilo atau di bawah 2.500 gram. Itu termasuk faktor risiko yang tidak bisa kita rubah atau tidak bisa kita modifikasi. Jadi mau bagaimanapun, ya itu sudah menjadi resiko. Lalu faktor yang dapat dimodifikasi atau faktor risiko yang bisa kita ubah yaitu adalah berat badan berlebih atau kegemukan, lalu obesitas abdominal atau sentral, terus kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemia, diet tidak sehat dan tidak seimbang atau diet tinggi kalori,
Lalu kondisi pradiabetes yang ditandai dengan toleransi glukosa terganggu itu 140 sampai 199 mg per dl, atau gula darah puasa terganggunya itu kurang dari 140 mg per dl, dan juga merokok. Nah, faktor-faktor risiko tersebut bisa kita modifikasi atau bisa kita rubah untuk mengurangi resiko kejadian diabetes. Selanjutnya adalah ada kriteria diabetes, pradiabetes, dan normal. Jadi seseorang bisa dikatakan mengalami diabetes itu ada kriterianya. Jadi bukan berarti kalau misalkan cek gula, lalu gula darahnya tinggi langsung dikatakan diabetes, itu tidak bisa. Jadi ada kriterianya yang bisa menentukan seseorang itu terkena diabetes gitu. Udah kayak model gitu ya. Jadi kalau seseorang itu bisa dikatakan kondisi tubuhnya normal atau tidak mengalami diabetes itu apabila HbA1c-nya itu di bawah 5,7%. Lalu glukosa darah puasa itu di bawah 100 mg per dl, dan glukosa plasma 2 jam setelah TTGO itu kurang dari 140 mg per dl. Lalu dikatakan prediabetes itu apabila HbA1c-nya itu 5,7 sampai dengan 6,4, lalu glukosa darah puasanya itu 100 sampai 125 mg per dl, dan glukosa plasma 2 jam itu 140 sampai 199. Ini kalau misalkan sudah prediabetes itu harus sangat waspada dan juga melakukan apapun caranya, bagaimanapun caranya untuk mengurangi resiko diabetes ya setelah mengalami prediabetes. Lalu seseorang bisa dikatakan diabetes apabila nilai HbA1c-nya itu lebih dari sama dengan 6,5%. Lalu glukosa darah puasanya itu lebih dari sama dengan 126 mg per dl, dan glukosa plasma 2 jamnya itu lebih dari sama dengan 200, dibarengi dengan keluhan klasik DM seperti banyak kencing, banyak buang air kecil atau poliuria, lalu banyak minum itu polidipsia, dan banyak makan atau polifagia, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Jadi kalau misalkan cuman nilai glukosa darah puasanya 126 tapi tidak dibarengi dengan gejala klasik DM, itu belum pasti diabetes meletus. Mungkin hanya kadar gula darahnya saja yang tinggi. Nah, kalau misalkan dikatakan diabetes meletus ya maksud saya, kalau meletus balon hijau ya. Jadi kalau misalkan seseorang diabetes itu glukosa darah puasanya itu tinggi, HbA1c-nya tinggi, glukosa plasma 2 jamnya tinggi, dibarengi dengan gejala klasik DM. Sering buang air kecil, banyak minum, banyak makan, tetapi berat badannya turun tanpa penyebab yang jelas. Jadi turun terus, padahal sudah makan banyak, minum banyak. Nah, gejala dari diabetes itu paling umum itu ada 10 gejala. Jadi kalau misalkan ada yang mengalami gejala-gejala seperti pada slide, itu harus hati-hati dan rajin-rajin ngecek juga. Nah, yang pertama itu adalah sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Jadi, kenapa pada penderita diabetes itu sering buang air kecil, apalagi malam hari? Karena sel-sel di tubuh itu tidak dapat menyerap glukosa. Jadi, organ ginjal kita itu mencoba mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin. Akibatnya, penderita diabetes menjadi lebih sering buang air kecil dibandingkan dengan orang-orang yang normal, dan mengeluarkan lebih dari 5 liter air kencing sehari. Nah, hal ini itu bisa berlanjut bahkan di malam hari. Jadi penderita diabetes itu bisa tiba-tiba terbangun beberapa kali hanya untuk buang air kecil. Hal ini menandakan bahwa ginjal itu berusaha menyingkirkan semua glukosa ekstra yang ada di dalam darah kita. Lalu yang kedua adalah cepat merasa lapar dan cepat merasa haus. Jadi kalau misalkan kita sering buang air kecil, secara tidak langsung banyak air dari tubuh kita itu yang dibuang karena sering buang air kecil. Nah, dari hal tersebut, maka penderita diabetes itu akan sering merasa haus dan membutuhkan banyak
air. Bahkan rasa haus yang berlebihan ini bisa menjadi salah satu ciri khas bahwa tubuh itu membutuhkan cairan untuk mengisi kembali air yang hilang tersebut. Lalu yang ketiga adalah penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi turun terus berat badannya tapi penyebabnya tuh nggak jelas gitu. Nah, kadar gula darah yang tinggi atau bahkan terlalu tinggi itu bisa menyebabkan penurunan berat badan yang sangat cepat karena hormon insulin tidak mendapatkan glukosa untuk sel yang digunakan sebagai energi. Nah, tubuh memecah protein dari otot sebagai sumber alternatif bahan bakar. Jadi bisa dikatakan karena insulin tidak bisa membawa glukosa untuk ke sel, akhirnya sel ini tidak mendapatkan makanan untuk dirubah menjadi energi. Secara tidak langsung berat badannya akan turun sangat cepat. Lalu yang keempat juga dia cepat merasa lelah dan juga mengantuk. Lalu ada juga gejala mudah timbul bisul ataupun luka pada kaki, ataupun kalau misalkan ada luka dia sulit sembuh. Lalu yang keenam adalah kulit gatal karena akibat adanya kekeringan pada kulit, cairannya hilang ya, jadi secara tidak langsung kulit itu menjadi lebih kering. Nah, mirip seperti kondisi kulit lainnya, kulit itu jadi lebih gelap di sekitar daerah leher atau ketiak. Ini bisa menandakan kalau seseorang mengalami diabetes. Setelah cek gula darahnya ternyata tinggi. Lalu yang ketujuh juga sering mengalami kesemutan. Lalu yang kedelapan gairah seks itu menurun atau bahkan impotensi. Lalu yang kesembilan adalah sering berganti kacamata akibat penglihatan kabur. Atau ketika sesekali melihat kilatan cahaya, itu juga menjadi salah satu gejala diabetes. Nah, hal ini disebabkan karena kadar gula darah di dalam tubuhnya itu tinggi. Kalau misalkan gula darahnya itu tidak terkendali dalam waktu lama atau dibiarkan kadarnya tinggi dalam waktu terus-menerus, itu bisa menyebabkan kerusakan permanen pada organ mata kita atau bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Nah, pembuluh darah di retina itu menjadi lemah setelah bertahun-tahun mengalami hiperglikemi dan juga mikroanerisma yang melepaskan protein berlemak yang disebut sebagai eksudat. Jadi kalau misalkan penderita diabetes dibiarkan saja, tidak ada pengendalian diabetes, gula darahnya tetap tinggi terus-menerus bahkan dalam jangka waktu lama, komplikasinya adalah bisa menyebabkan kebutaan pada mata. Lalu ada juga komplikasi dari diabetes, kalau misalkan diabetesnya dibiarkan, tidak ada pengobatan ataupun tidak ada solusi untuk membantu mengurangi gejala diabetes, itu lama-lama akan menjadi komplikasi. Kalau misalkan sudah terjadi komplikasi, itu pengobatannya jadi lebih susah atau lebih banyak yang mesti diperbaiki. Nah, pada komplikasi diabetes sendiri itu biasanya berkembangnya itu secara bertahap. Jadi nggak langsung kena diabetes, terus besoknya langsung ginjalnya juga kena, itu enggak. Biasanya dia bertahap. Karena kalau misalkan terlalu banyak gula menetap dalam aliran darah kita, terutama pada waktu yang lama, hal ini bisa mempengaruhi pembuluh darah kita, lalu juga saraf-saraf, mata, ginjal, dan bahkan sistem kardiovaskular. Nah, komplikasinya itu bisa juga seperti serangan jantung, lalu stroke, terus infeksi kaki, bisa menyebabkan gangren. Kalau misalkan sudah terjadi gangren, itu mau tidak mau harus diamputasi. Lalu bisa juga menyebabkan gagal ginjal stadium akhir, lalu disfungsi seksual. Nah, setelah 10 sampai 15 tahun dari waktu terdiagnosis diabetes, itu prevalensi dari semua komplikasi diabetes itu akan sangat meningkat tajam. Jadi kalau sudah diabetes, sebisa mungkin adalah mengendalikan diabetesnya agar resiko komplikasi diabetes itu lebih kecil. Lalu selanjutnya adalah bagaimana pengendalian diabetes mellitus yang bisa kita lakukan. Jadi
pencegahan dan juga pengendalian diabetes itu dilakukan tujuannya adalah agar kita itu yang sehat tetap sehat, lalu yang sudah memiliki faktor risiko itu dapat mengendalikan faktor risiko agar tidak jatuh sakit diabetes atau tidak terkena diabetes, dan orang yang sudah menderita diabetes mellitus dapat mengendalikan penyakitnya agar tidak terjadi komplikasi atau kematian dini. Nah, beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam pengendalian diabetes mellitus diantaranya adalah pengaturan pola makan yang sehat. Jadi asupannya itu harus seimbang, gulanya tidak berlebih, lemak tidak berlebih, dan juga garam tidak berlebih. Lalu aktivitas fisik itu selalu ada, jadi jangan sampai kita makannya banyak tapi aktivitasnya kurang. Itu harus seimbang antara aktivitas dan asupan makan. Lalu pemantauan glukosa darah, jadi kita itu sebaiknya rutin memantau gula darah, minimalnya itu 6 bulan sekali. Tapi kalau bisa sebulan sekali itu lebih baik. Lalu memantau berat badan, jadi menjaga berat badan kita tetap ideal, karena obesitas atau berat badan berlebih memiliki resiko untuk mengalami diabetes. Lalu kebersihan pribadi dan perawatan kaki, kalau misalkan sudah terkena diabetes, itu harus menjaga kebersihan pribadi dan juga merawat kaki agar tidak mudah luka atau infeksi. Lalu ada identifikasi target untuk kontrol. Kalau misalkan kayak berat badannya berlebih, berarti kita punya target nih untuk mengontrol berat badannya, jadi diturunkan menjadi ideal. Lalu yang terpenting adalah berhenti merokok. Selanjutnya ada 5 kunci sehat untuk diabetes. Jadi kalau misalkan sudah menderita diabetes, ada 5 kunci sehat atau tips sehat untuk mengendalikan diabetesnya. Yang pertama adalah diet sehat DM, 3J, jumlah, jenis, dan jadwal. Lalu yang kedua adalah aktivitas fisik. Yang ketiga hindari stres. Yang keempat cek kadar gula darah secara teratur. Dan yang kelima adalah menghindari terjadinya luka. Pada diet sehat DM atau 3J, ini kita harus ingat kalau misalkan menderita diabetes, pola makan yang perlu kita pahami adalah 3J, yaitu jumlah, jenis, dan jadwal. Nah, pengaturan pola makannya ini adalah menyesuaikan kebutuhan kalori yang kita butuhkan per harinya. Dikombinasikan juga dengan aktivitas fisik harian, sehingga bisa terpenuhi dengan baik. Nah, jadi kalau jumlah itu adalah meliputi kandungan, lalu jenisnya itu sumber makanannya itu jenisnya dari apa, dan jadwalnya adalah waktu asupan makannya. Nah, jumlah yang pertama adalah harus sesuai dengan kebutuhan per hari atau kebutuhan kalori per hari. Jadi kayak misalkan kalau butuhnya 1.800 kalori per hari, maka kita harus konsumsi makanannya, asupan makanannya adalah sejumlah 1.800 per hari. Jadi tidak boleh berlebih. Nah, kalau untuk dari setiap kategori sumbernya, baik karbohidrat, lemak, ataupun protein, itu disesuaikan dengan porsi makannya atau porsi jumlah kalori per harinya. Lalu untuk jenisnya, pada penderita diabetes itu sangat penting untuk menentukan jenis makanannya. Yang pertama adalah pilih jenis makanan dengan nilai indeks glikemik rendah, karbohidrat kompleks, dan tinggi serat. Jadi glycemic index ini adalah angka yang menunjukkan kemampuan makanan untuk meningkatkan kadar gula darah. Jadi kalau semakin tinggi angka glycemic index, maka semakin besar kemampuan makanan tersebut meningkatkan kadar gula darah. Nah, pada penderita diabetes, sebisa mungkin adalah memilih makanan yang glycemic index-nya itu rendah. Jadi untuk membantu mencegah peningkatan gula darah secara ekstrim. Yang pertama adalah pada kategori rendah itu dengan nilai indeks glikemik 0 sampai 55 itu banyak ditemukan pada makanan yang dipanggang dan kacang asin, lalu rendah lemak. Terus ada jeruk bali, jenis susu itu biasanya rendah
glycemic index, lalu jus apel yang tanpa pemanis, jadi pure murni apel, buah apel, pir, itu juga glycemic indexnya rendah, itu bisa dikonsumsi. Jus jeruk juga boleh dikonsumsi. Ini adalah jenis-jenis yang disarankan atau bisa dikonsumsi pada penderita diabetes. Lalu selanjutnya pada kategori indeks glikemik sedang, yaitu angka 56 sampai 69. Ini masih bisa dikonsumsi bagi penderita diabetes, namun jumlahnya terbatas atau tidak boleh terus-terusan dikonsumsi. Lalu selanjutnya adalah sumber makanan dengan indeks glikemik tinggi, yaitu lebih dari sama dengan 70. Kayak misalkan roti tawar, kentang tumbuk, semangka, roti bagel, terus juga gandum puff, nasi putih yang dikukus, itu tinggi glycemic index dan sebaiknya adalah dihindari. Nah, untuk jadwal sendiri, waktu makannya itu sebaiknya disusun sedikit-sedikit gitu ya. Jadi makannya itu dalam porsi kecil tapi sering. Kayak dibagi dalam beberapa waktu makan. Jadi biar kondisi kadar gula darahnya itu tetap stabil. Kayak misalkan pagi jam 7 itu sarapan 100 kalori misalkan. Lalu jam 10 snack pagi, siang makan siang, lalu sore ada snack sore, terus jam 7 itu makan malam dan ada snack malam juga. Namun porsinya adalah sebisa mungkin kecil-kecil, jadi tidak usah terlalu banyak. Tujuannya adalah kecil tapi sering untuk menjaga kadar gula darahnya tetap stabil. Lalu ada aktivitas fisik juga. Jadi pada aktivitas fisik ini menyesuaikan dengan kemampuan tubuh penderita. Jadi kalau misalkan aktivitas fisik itu disarankan dilakukan dengan durasi minimal 30 menit per hari atau 150 menit per minggu. Dengan intensitasnya itu sedang, yaitu 50-70% maksimum heart rate. Jadi nggak boleh ya yang langsung misalnya lari sprint maraton, itu kurang disarankan ya. Jadi cukup kayak misalkan jogging atau jalan pagi atau berenang, bersepeda itu masih oke. Tetapi disesuaikan juga dengan kondisi tubuhnya. Kayak misalkan kalau misalkan perlu bed rest, berarti tidak bisa sepeda santai atau jogging, itu tidak bisa. Jadi kalau untuk olahraga yang baik pada penderita diabetes, itu bisa konsultasikan dulu dengan dokternya dan disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Lalu ada juga diet diabetes. Jadi pada diet diabetes ini tujuannya adalah dikhususkan untuk penderita diabetes untuk membantu memenuhi asupan makannya sesuai kebutuhan, lalu mempertahankan kadar gula darahnya itu sampai normal atau mendekati normal, dan mempertahankan berat badan menjadi normal atau ideal, dan mencegah terjadinya kadar gula terlalu rendah yang dapat menyebabkan pingsan, dan untuk mengurangi atau mencegah komplikasi. Jadi pada diabetes ada syaratnya juga. Syaratnya adalah kebutuhan energinya itu ditentukan dengan memperhitungkan kebutuhan untuk metabolisme basal, yaitu sebesar 25 sampai 30 kilokalori kilogram per berat badan normalnya. Jadi kalau misalkan berat badannya berlebih, itu harus dihitung dulu nih berat badan normalnya berapa. Jadi hitungannya 25 sampai 30 kilokalori dikalikan dengan berat badan normal seharusnya. Jadi ini adalah menjadi salah satu target kalau misalkan obesitas itu bisa diturunkan. Lalu selanjutnya untuk jenis-jenis makanannya, jadi sumber karbohidrat itu kebanyakan dibatasi. Jadi masih bisa dikonsumsi sebenarnya, tapi jumlahnya terbatas. Semua sumber karbohidrat itu dibatasi. Nasi, bubur, roti, mie, kentang, singkong itu terbatas. Lalu untuk protein hewaninya adalah pilih makanan yang hanya dianjurkan. Kayak misalkan ayam tanpa kulit, lalu ikan, telur rendah kolesterol atau putih telurnya saja, daging tidak berlemak, itu konsumsinya hanya yang dianjurkan sebisa mungkin. Jadi yang dibatasi atau dihindari itu jangan dikonsumsi. Lalu sumber protein nabati itu semuanya itu masih bisa dikonsumsi ya kalau protein nabati. Lalu untuk sayuran juga ada
jenis-jenis yang bisa dikonsumsi dan dibatasi. Kalau yang dibatasi itu sebenarnya masih bisa dikonsumsi, tapi biasanya mereka memiliki nilai indeks glikemiknya tinggi. Jadi konsumsi saja yang dianjurkan, kayak misalkan kangkung, daun kacang, terus oyong, mentimun, tomat, labu air itu masih bisa dikonsumsi. Terus buah-buahan itu yang bisa dikonsumsi adalah jeruk, apel, pepaya, jambu air, salak, belimbing, itu masih bisa dimakan sesuai dengan kebutuhan. Lalu minuman, hanya minum air putih kalau bisa. Harus bisa ya. Dan makanan yang digoreng ataupun yang menggunakan santan kental, kecap, dan saus tiram itu terbatas atau boleh makan tapi dalam porsi kecil atau tidak boleh terlalu sering-sering. Nah, ada contoh menu yang bisa dikonsumsi pada penderita diabetes. Jadi kayak misalkan kalau pagi itu sarapan pakai roti putih dengan selai kacang, lalu telur rebus dengan selada dan tomat, lalu snack paginya apel, siangnya bisa nasi merah, semur daging, tempe goreng, pecel jeruk, terus sorenya snacknya puding pepaya. Ini hanya contoh menu yang sekiranya bisa dikonsumsi bagi penderita diabetes. Nah, diabetes sendiri itu sebenarnya ada banyak mitos-mitos yang salah informasi. Jadi kayak di luaran itu banyak yang bilang orang diabetes itu nggak boleh olahraga. Faktanya olahraga itu penting bagi penderita diabetes, begitupun orang lainnya. Kayak misalkan nggak cuman orang diabetes saja, bahkan kita yang normal itu sangat penting. Nah, tapi kalau misalkan penderita diabetes mau olahraga, itu harus konsultasi dulu dengan dokternya untuk menyesuaikan dengan kondisi fisik olahraga apa yang paling cocok. Lalu ada juga mitos yang mengatakan bahwa orang gemuk pasti, perlu digarisbawahi, pasti terkena diabetes tipe 2. Tetapi faktanya, overweight ataupun obesitas itu memang dapat meningkatkan resiko terkena diabetes, tetapi hanya sebagai faktor resiko. Jadi belum bisa dikatakan pasti terkena diabetes. Hanya saja faktor resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang dengan berat badan ideal. Lalu mitos lainnya adalah cuman orang tua aja nih yang bisa terkena diabetes tipe 2. Kayak anak-anak atau remaja itu nggak mungkin kena diabetes tipe 2. Tetapi faktanya semakin ke sini justru semakin banyak anak-anak ataupun usia remaja yang terkena diabetes tipe 2 karena semakin banyaknya kejadian obesitas pada anak-anak akibat pola makannya yang buruk dan kurangnya aktivitas fisik. Apalagi anak-anak zaman sekarang kebanyakan adalah lebih suka main gadget atau main game di HP ataupun televisi. Jadi aktivitasnya kurang tetapi pola makannya buruk menyebabkan mereka menjadi obesitas sehingga resiko terkena diabetes itu menjadi lebih tinggi pada anak-anak dan remaja. Lalu ada juga mitos yang mengatakan penderita diabetes itu nggak boleh nih makan roti, kentang atau pasta gitu. Sebenarnya boleh ya, seperti pada pengaturan makan sebelumnya juga masih bisa dikonsumsi tapi jumlahnya terbatas. Jadi harus dipahami dulu juga selama sehari itu udah makan apa aja nih. Kalau misalkan sekiranya masih ada sisa kalori yang bisa masuk ke tubuh, itu bisalah kita ambil dari roti ataupun kentang ataupun pasta, tetapi dengan porsi yang lebih kecil. Nah, untuk diabetes sendiri ada produk dari MCA yang bisa untuk membantu, yaitu Vita Balance. Nah, Vita Balance ini sudah terregistrasi di Badan Pangan Obat dan Makanan. Ada nomornya juga jadi bisa dicek. Lalu yang paling penting adalah Vita Balance ini bebas gluten, bebas soya, bebas GMO, 100% vegetarian dan bebas laktosa. Jadi kalau misalkan orang-orang yang memiliki alergi tertentu atau vegetarian itu masih bisa konsumsi Vita Balance. Nah, Vita Balance ini dia ada kandungan chromium yeast powder, terus vitamin B6, terus manganese yeast powder, terus ada selenium yeast powder dan juga risperidone powder. Nah, fungsi atau manfaat dari Vita Balance adalah untuk membantu menstabilkan kadar gula darah, lalu untuk meningkatkan penghantaran insulin dan meningkatkan metabolisme dari gula darah. Nah, pada kandungan kromium, jadi
Kromium ini memiliki potensi untuk meningkatkan kerja dari insulin dalam memindahkan glukosa ke dalam sel. Nah, selain itu konsumsi kromium juga membantu memperbaiki tingkat gula darah, dan ketika terjadi kekurangan kromium bisa berakibat pada resistensi insulin. Ini menurut penelitian dari Hafel pada tahun 2004. Lalu pada kandungan vitamin B6, jadi hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizaldi dan Rosa pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pemberian vitamin B1, B6, dan B12 dengan dosis 100 mg, B6 100 mg, dan B12 5 mg selama 3 bulan itu bisa memperbaiki 4 gejala klinis neuropati diabetik yang meliputi sensasi nyeri tertusuk, lalu sensasi nyeri terbakar, kesemutan, dan rasa kebal atau baal. Nah, vitamin B6 juga ada manfaat untuk respon sistem imun untuk memproduksi antibodi. Jadi bisa dikatakan Vita Balance ini kan dia ada kandungan vitamin B6 ya. Selain vitamin B6 bagus untuk mengurangi gejala klinis neuropati diabetik, dia juga ada manfaat untuk imunitas. Lalu pada kandungan mangan, jadi mangan ini fungsinya adalah sebagai kofaktor berbagai enzim untuk membantu reaksi biokimia seluler. Nah, mangan ini ada manfaat untuk membantu melindungi membran sel dari degenerasi ataupun gangguan, lalu membantu tubuh untuk mengkatalisis karbohidrat, lipid, dan protein, dan membantu dalam produksi energi. Nah, ketika terjadi defisiensi mangan atau kekurangan zat gizi mangan, itu bisa menyebabkan gangguan toleransi glukosa, lalu gangguan fungsi reproduksi, kelainan kerangka, dan perubahan karbohidrat serta metabolisme lipid atau lemak. Lalu pada selenium, jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Jablonska et al., mengkonsumsi atau makan selenium sebesar 200 mikrogram per hari selama 6 minggu, itu ada penurunan HbA1c, yaitu penanda glukosa darah. Hal ini bisa membuktikan bahwa selenium juga terlibat dalam metabolisme gula darah. Jadi pada penelitiannya itu HbA1c-nya itu terus bertahan selama 4 minggu setelah suplementasi selenium selama 6 minggu. Jadi tetap rendah. Nah, selain itu selenium juga ada manfaat untuk respon sistem imun, meningkatkan produksi ifnin dan sitokin, dan juga sel T pembantu juga itu ada dari salah satu fungsi selenium. Vita Balance ada vitamin B6 dan selenium yang membantu imunitas. Jadi kalau bisa dikatakan kalau Vita Balance ini buy one get one gitu ya, atau buy one bonus 1 gitu. Lalu ada kandungan rice bran powder. Jadi rice bran powder ini juga ada manfaat untuk mengurangi HbA1c, glukosa darah puasa dan prosprandial, transaminase hati dan kadar lipid pada diabetes tipe 2. Lalu suplementasi rice bran secara signifikan itu membantu mengurangi kondisi hiperglikemik atau kadar gula darah yang berlebih. Lalu mengatur aktivitas enzim pengatur glukosa hepatik dan protein yang terlibat dalam pensinyalan insulin. Nah, untuk rekomendasi penggunaannya bisa dikonsumsi 2 kali sehari 2 kapsul sebelum atau setelah makan. Baik digunakan untuk penderita diabetes tipe 2, lalu efektif untuk usia 30 tahun ke atas. Nah, untuk di usia di bawah 30 tahun dengan permasalahan toleransi glukosa atau ingin menjaga kadar gula, itu boleh konsumsi 2 kali 1 kapsul per hari. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tetap konsultasikan dengan dokter pribadi apabila ada kondisi tertentu. Jadi kalau misalkan masih dalam penanganan dokter atau masih dalam perawatan rumah sakit, mau konsumsi Vita Balance itu sebaiknya adalah dengan konsultasi dokter terlebih dahulu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya kembalikan lagi ke Ibu Mary untuk sesi tanya jawab. Oke, wow, luar biasa banget sharingnya hari ini. Jadi benar-benar waspadalah ya dengan diabetes. Terima kasih banyak Ibu Windy untuk sharingnya hari ini. Boleh dong
teman-teman berikan love like-nya yang banyak nih untuk konsultan kita yang luar biasa, Ibu Windy. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Atin Supriyatin Prabowo. Dok, untuk pasien DM yang sudah konsumsi metformin, aturan minum Vitabalance-nya bagaimana? Oke, jadi kalau meskipun ada konsumsi obat dokter, Vitabalance itu masih boleh dikonsumsi 2 kali 2 kapsul per hari. Itu nggak masalah. Atau kalau misalkan sering check up, itu bisa konsultasikan dulu nih ke dokternya. Boleh nggak nih minum Vitabalance meskipun ada konsumsi obat gula gitu ya. Tapi kalau misalkan lagi konsumsi metformin, sebenarnya nggak masalah minum 2 kali 2 kapsul per hari, akan tetapi diberi jeda. Ada jeda konsumsi dari obat dokter. Kayak misalkan sekitar 2-3 jam boleh, atau minimal 2 jam gitu. Itu bisa konsumsi Vitabalance. Oke, thank you. Semoga terjawab Ibu Atin yang baru pulang dari Swiss nih. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaan dari Bapak Andi Fauzia. Ini kurang lebih sama dengan pertanyaan dari Ibu Winarni. Saya bacakan ya. 1. Produk-produk MCI apa saja yang direkomendasikan kepada penderita diabetes 1, terutama yang setiap hari harus suntik insulin? Pertanyaan kedua, apakah setelah mereka mengkonsumsi produk MCI, mereka bisa lepas dari suntik insulin? Terima kasih atas jawabannya. Oke. Gimana nih? Ini untuk diabetes tipe 1 ya, Bu ya? Iya, ditanya tipe 1. Tapi sebenarnya tadi udah Di luar ya? Vitabalance efektif untuk diabetes tipe 2. Jadi kerjanya Vitabalance ini adalah dia meningkatkan, salah satunya meningkatkan proses penghantaran insulin. Meningkatkan proses penghantaran insulin. Jadi kalau misalkan nggak ada insulin, secara nggak langsung berarti kerjanya Vitabalance kurang optimal. Karena kan adalah fungsi kerjanya adalah salah satunya meningkatkan penghantaran insulin dengan ketentuan bahwa di dalam tubuh ada insulin. Makanya kalau untuk diabetes tipe 1 sebenarnya Vitabalance itu kurang disarankan karena kan memang efektifnya untuk tipe 2. Karena pada tipe 2 kan dia masih ada insulinnya. Sedangkan pada tipe 1 kan insulinnya dari luar gitu ya. Masih boleh nih pada tipe 1 konsumsi Vitabalance. Akan tetapi bukan berarti Vitabalance ini bisa menggantikan insulinnya. Karena kan Vitabalance tidak memproduksi insulin ya, atau tidak menghasilkan berarti insulin. Tetap harus suntik insulin ya. Jadi tetap harus suntik insulin gitu. Kecuali mungkin nanti setelah ada, kita tidak tahu ya, karena kan ilmu terus berkembang, kemungkinan akan muncul obat ataupun treatment yang bisa membantu pada penderita diabetes tipe 1. Tetapi untuk Vitabalance sendiri pada diabetes tipe 1 mungkin masih bisa dikonsumsi, akan tetapi kita belum bisa menjanjikan menggantikan insulinnya atau lepas dari suntik insulin. Karena kan memang Vitabalance sendiri adalah efektif untuk diabetes tipe 2. Nah, kalau untuk produk dari kita pada penderita tipe 1 sebenarnya kalau untuk Vitabalance bisa dikonsumsi nggak masalah. Tetapi tetap tidak bisa menjanjikan bisa lepas insulin. Karena kan memang nggak bisa ya menggantikan insulin. Harus tetap ada bantuan insulin dari luar. Terus yang kedua mungkin boleh dibantu dengan produk lain seperti Bioglas ataupun Pendan. Tujuannya adalah untuk membantu menjaga stamina tubuhnya. Biar nggak mudah drop gitu ya. Itu saya rasa dengan produk tersebut itu sudah cukup gitu. Dan pada tipe 1 tetap harus dengan suntik insulin selama dari dokternya memang harus menghancurkan suntik, maka tetap suntik. Jadi kita tidak bisa lepas dari obat ataupun suntik insulin itu dengan ide sendiri gitu ya. Itu kita nggak boleh. Jadi harus tetap dengan izin dokternya. Dan diabetes tipe 2 tetap tadi adalah ketentuannya efektif untuk maksudnya adalah Vitabalance efektif untuk diabetes tipe 2. Oke, terima kasih banyak Bu Windy. Ini satu pertanyaan lagi ya, terakhir ya dari Ibu Nikma Hasan.
apakah penyakit diabetes itu bisa menyerang orang yang tidak memiliki gen riwayat diabetes? Apakah gaya hidup masa kini yang jauh dari hidup sehat bisa mempengaruhi datangnya penyakit diabetes? Terima kasih atas jawabannya, dokter. Oke, pasti sangat bisa ya. Karena kan sesuai dengan judulnya ya, bahwa kayaknya habis ini saya mau cek darah juga, dok. Jadi sesuai dengan judul kita hari ini, bahwa diabetes itu tidak hanya mengancam yang punya riwayat keturunan. Bahkan kita, orang normal nih termasuk saya, itu bisa memiliki resiko terkena diabetes apabila gaya hidup kita nggak sehat ya Bu ya. Kayak misalkan pola makan kita tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, atau kita suka makan junk food, makanan cepat saji, terus kurang serat, kurang air, terus tidak bergizi, atau kita konsumsi makanan kalori kosong yang kalorinya tinggi tapi tidak ada zat gizinya, atau tidak berguna untuk tubuh kita, itu kita secara nggak langsung kan kalau misalkan gaya hidupnya tidak sehat, meningkatkan resiko obesitas pertama. Lalu meningkatkan berbagai macam penyakit lainnya, kurang aktivitas fisik, tidak pernah olahraga, merokok, ketambahan, ataupun sering mengkonsumsi alkohol berlebihan, itu sangat mempengaruhi atau menyebabkan kita memiliki resiko tinggi terkena diabetes ataupun penyakit tidak menular lainnya, bahkan seperti hipertensi, atau bahkan dislipidemia, aterosklerosis itu bisa terjadi ketika gaya hidup kita tidak sehat. Maka dari itu, jangan nunggu yang punya riwayat keturunan, harus hati-hati nih. Bahkan kita yang tidak punya riwayat keturunan harus sangat lebih waspada, apalagi dengan kondisi zaman sekarang yang serba canggih ya. Kita makan aja online langsung datang gitu. Kita nggak tahu mereka masaknya gulanya berapa banyak, atau garamnya berapa banyak, atau lemaknya berapa banyak, kan kita nggak tahu ya. Jadi sebisa mungkin kita menjaga gaya hidup kita, pola makan kita sehat, lebih sehat, banyak minum air, banyak aktivitas fisik, olahraga rutin, terus menghindari stres, itu juga sangat berpengaruh. Stres ini kan dia ngaruhnya banyak ya, bahkan tidak hanya ke diabetes, bahkan ke kesehatan pencernaan itu bisa terpengaruhi gara-gara stres. Jadi kita harus menjaga mindset kita, tubuh kita itu harus tetap sehat. Jadi pola makan, pola tidur, kualitas tidur, terus olahraga, aktivitas fisik, bahkan kesehatan jiwa kita itu juga harus diutamakan lebih baik. Jadi hal-hal tersebut membantu kita untuk mengurangi atau menurunkan resiko terkena diabetes, bahkan penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Gitu, Bu. Oke, thank you. Jadi benar ya, healthy body, mind, and soul ya, Benar. Bu Windy ya. Jadi bukan cuma sehat tubuh, sehat pikiran juga penting. Ini luar biasa banget loh infonya hari ini, sharingnya luar biasa banget. Ini masih banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu nih, member-member MCO yang luar biasa antusias nih. Mungkin di next kesempatan ya, akan boleh diajukan lagi, atau bisa juga ya langsung ya, mungkin japri ke Ibu Windy, selalu siap sedia untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita nih member MCI. Terima kasih banyak loh, selalu dibantu kita semua oleh Bu Windy. Ini kayaknya perlu nih Bapak Ibu sekalian yang udah nonton acara ini, atau mungkin yang men-sharekan info tentang bahaya dari diabetes ini, biar makin banyak orang yang aware, makin banyak orang yang waspada terhadap bahaya dari diabetes ini. Mungkin setelah ini kita boleh ya, kita rame-rame kita cek darah ya, gimana gula darah kita. Karena saya pernah baca juga untuk diabetes ini, itu penumpukan ya dari mungkin 10 tahun lalu kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, benar. Jadi penting banget ya, Bu, kita cek ya. Oke, terima kasih banyak. Nah, semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat, dan pastinya boleh banget kita minum VitaBalance juga ya, Bu. Iya, benar. Bu Windy ya, kita boleh ya, walaupun kita bukan nggak ada riwayat keturunan, kita bukan penderita, tapi kita boleh untuk jaga-jaga ya, Bu ya. Ya boleh, tapi tetap sesuai dengan dosis anjuran. Jadi dosisnya kecil aja, nggak harus tinggi-tinggi gitu. Oke, soalnya saya ada juga teman yang minum VitaBalance karena dia ada riwayat keturunan gitu. Dan memang VitaBalance ini ya, kalau sharing dari saya pribadi ya luar biasa banget. Ada satu member saya pas mau vaksin ditolak karena diabetes, gula darahnya tinggi. Dia minum VitaBalance kurang lebih
2-3 minggu kemudian gula darahnya normal loh, luar biasa banget. Saya bilang keren banget memang Vitabalance ini. Jadi pastikan teman-teman cek gula darahnya dan jaga kesehatan teman-teman dengan pola hidup yang sehat. Oke, semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih Victory System Network untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih Ibu Windy untuk informasinya yang sangat luar biasa hari ini. Saya Mary undur diri, Better Life with MCI. Waktu dan layar saya kembalikan ke Pak Victor.